Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala al-faslu sadis fi syarafil Qur'an al-Karim wa madhih. Pasal yang ke-6 tentang kemuliaan Al-Quran dan pujian kepada Al-Quran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil da'ni wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhura naril qirah. Da'ni, biarkanlah aku, wa wasfiya, dan penggambaranku, pensifatanku, ayatin, kepada tanda-tanda mukjizat, lahu, bagi Nabi, zaharat, yang tampak mukjizat itu, ayat itu, zuhura naril qira, bagaikan tampaknya api jamuan. Naril qira ini api jamuan. Ini biasanya lailan, pada malam hari, ala alami, di atas bukit-bukit pegunungan atau sesuatu yang tinggi, dataran tinggi. Ini tradisi untuk memuliakan tamu. Jadi di daerah padang pasir, daerah gurun, kalau di malam hari, para penduduk setempat, terutama yang tinggal di pegunungan, menyediakan lampu, semacam lampu api unggun, sebagai tanda bahwa di situ ada masyarakat, ada penduduk. Sehingga ketika ada musafir yang kehilangan arah di tengah malam, ya, mungkin kelaparan, kehausan, ingin bermalam, maka dengan petunjuk cahaya api itu, kemudian mereka akan datang mendekati. Seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu akan hijrah dari Madian kembali ke Mesir, nah, waktu itu kondisinya dingin, sudah mulai kelelahan. Ternyata ada cahaya, dikira api. Saya akan datang menjumpai tempat itu, mungkin ada orangnya. Ternyata mukjizat kan. Jadi ini tradisi agar orang yang butuh sesuatu bisa ada tanda petunjuk. Perumpamaannya bahwa tanda-tanda mukjizat Nabi itu bagaikan api, tanda bagi orang-orang yang membutuhkan, tamu yang ingin dihormati. Jadi bukan api sebagai simbol yang kiasan sesuatu yang buruk, panas, menyedihkan, memedihkan, tidak. Tetapi api ini tanda kebaikan, tanda penghormatan kepada tamu. Maka ayatnya Nabi, mukjizatnya Nabi, ini tanda bagi umat untuk mendapatkan kemuliaan cahaya Islam, bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang patut diimani, diyakini, diikuti, diteladani ajaran agamanya. Imam Al-Busiri mengakui bahwa beliau tidak mampu secara utuh menggambarkan, mensifati tentang mukjizatnya Nabi. Tetapi ya sudah, biarkanlah, dakni, dengan ketidakmampuan saya, dengan keterbatasan saya, terbatas untuk mensifati, menggambarkan betapa mulia, betapa agung, betapa hebat mukjizatnya Nabi Muhammad. Saya tidak mampu menggambarkannya, ya sudah, biarlah, saya tetap akan menggambarkan.
dengan keterbatasan saya, jangan halangi, biarkan saya menggambarkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun muntazimi. Faddurru, maka mutiara, yazdadu husnan, bertambah baik, bertambah indah. Wahwa, sedangkan mutiara itu muntazimun, teruntai, dirajut menjadi satu untai kalung, seuntai gelang dari mutiara. Walaysa yang kusu, dan tidaklah berkurang, qadran, kadar keindahannya, ghaira muntazimi, tanpa diurai, tanpa diuntai. Meskipun tidak disusun rapi, tidak diuntai menjadi satu kalung, mutiara ya tetap mutiara, indah. Tetapi ketika diuntai akan menjadi tambah indah. Ini maksudnya apa? Sejarah Nabi, mukjizat Nabi, pribadi Nabi tetap bagaimanapun indah. Apalagi kemudian diuntai dengan rajutan qasidah, tersusun menjadi satu rangkaian. Jadi mau diuntai tersusun rapi atau dibiarkan dengan bentuk aslinya, mutiara lah tetap mutiara. Begitu juga sejarah Nabi, mukjizat Nabi, mau disusun menjadi qasidah atau dibiarkan dalam tulisan-tulisan sejarah, tetap indah, karena pemiliknya adalah sosok yang indah, baginda Nabi Muhammad SAW. Fama tutawir ma fihi min karamil akhlaqi, fama tutawilu, maka tidak sampai amalul madihi, cita-cita harapan seorang yang memuji, tidak sampailah harapan orang yang memuji itu ila ma fihi, kepada sesuatu fihi, pada ma itu, min karamil akhlak, dari kemuliaan akhlak, wasyami, pribadi, sifat kepribadian. Jadi meskipun seorang yang memuji Nabi punya cita-cita, amal, harapan yang begitu kuat, begitu besar, tetaplah tidak sampai pada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sifat Nabi yang luhur. Ya, walaupun sudah berupaya maksimal ingin memuji Nabi dengan pujian yang paling indah, tapi harapan ini tidak akan pernah sampai kepada titik hakikat kemuliaan Nabi, saking tingginya akhlak Nabi. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun, jadi ayat-ayat kebenaran dari Allah yang Maha Rahman, muhdatsatun, baru diturunkan, qadimatun, dahulu, sifatnya qadim, sifatul mausufi. Nah, qadimah itu adalah sifat yang mensifati Al-Quran tadi, bil kitami, dengan sifat dahulu, karena kalamullah, ya, kalamullah berarti kalau itu zatnya Allah, maka qadim, ya, dinisbatkan kepada adanya Allah sebelum terciptanya alam semesta, bukan dahulu ada permulaannya, enggak. Jadi Al-Quran itu baru diturunkan, tetapi sifatnya kalau berpedoman kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berpendapat bahwa kalamullah Al-Quran dan kalamullah lainnya itu qadim, ya, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tapi Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah baru, dengan anggapan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan baru oleh Allah, berarti makhluk, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Al-Busiri madhab akidahnya adalah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan Mu'tazilah, bukan lainnya. Jadi muhdatsnya apa? Muhdatsanya itu Quran baru diturunkan secara berangsur-angsur setelah malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus ke langit dunia, ila sama'id dunia. Lalu
sesuai kronologinya, asbabun nuzulnya. Setiap peristiwa turun ayat yang Allah Maha tahu menyesuaikan situasi dan kondisi kejadian yang ada. Imam Al-Busiri ini ingin menggambarkan sifat mukjizat Nabi berupa Al-Quran yang sangat hebat itu, ya. Tapi karena memang hakikatnya adalah pemilik Al-Quran adalah sosok yang memiliki karamil akhlak wasyiyam, maka tak sampai untuk mensifati secara sempurna. Lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin. Mukjizat Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat kalam qadim itu tidak terikat oleh waktu. Wahya, ayat-ayat Al-Quran itu tukhbiruna, menginformasikan, memberitahukan, memberi kabar kepada kita anil ma'ad, tentang bangsa atau al-ma'ad di sini tempat kembali akhirat, wa an adin, kaum Ad, wa an Iram, kaum bangsa Iram yang memiliki kekuatan peradaban tapi kemudian karena kecongkakan dan sebagainya dimusnahkan oleh Allah. Bagaimana ada kitab yang ternyata tertuang semua informasi dari sebelum, yang sedang dan akan terjadi. Berarti kitab ini lintas dimensi ruang dan waktu. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia sebelum berada di dalam kandungan. Kitab apa ini kalau tidak dari sumber yang maha mengetahui segala sesuatu? Maka sumber informasi Al-Quran adalah cuplikan dari Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran ini hanya bagian-bagian dari Lauhil Mahfuz. Kalau ingin mengetahui rahasia ilmu Allah, cuplikannya, sebagian tayangannya ditunjukkan melalui Al-Quran. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf para nabi, suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ini adalah tayangan bagian dari Lauhil Mahfuz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.